Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nama saya Evelyn dari kelas 2 Akuntansi Pagi Reguler D. Seperti biasa, saya akan kembali menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Jadi, untuk pertemuan kali ini sudah sampai pada pertemuan topik ke-13. Tidak terasa waktu sangat cepat berlalu ya. Jadi untuk topik 13 ini tidak kalah menarik juga dari topik-topik sebelumnya karena membahas tentang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran cash. Tentang cash itu penting banget ya. Bercanda lah, bercanda. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke bagian pertama dari topik ke-13 ini. Bagian pertamanya adalah sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Jadi untuk bagian ini tuh kayak lebih kurang mirip-mirip sama topik-topik yang sebelumnya. Tapi yang topik sebelumnya yang sudah saya bahas itu dan yang udah kita pelajari bersama itu tentang penjualan kredit ya, dan ada piutang, utang gitu. Kalau ini penjualan tunai. Jadi kita jual barang langsung dapat cashnya atau kasnya secara tunai. Jadi sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu dibagi menjadi 3 prosedur lagi, yaitu yang pertama prosedur penerimaan kas dari over the counter sales, yang kedua prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales. Tahu lah ya COD itu apa kalau bagi kalian yang suka belanja di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya. Itu pasti kalian tak jarang lagi melihat COD minimal entah berapa rupiah belanjanya baru bisa cash on delivery. Ya, jujur saya pribadi juga sering pakai cash on delivery sih karena lebih aman aja. Karena barangnya datang baru kita bayar kan. Yang ketiga itu prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Jadi penerimaan kas itu ada 3 ya, ada counter sales, COD, sama credit card sales. Jadi yang pertama itu kayak langsung dibayar gitu loh sebelum barangnya nyampe atau sampai. Yang kedua itu barangnya udah sampai barusan dibayar, dan yang ketiga itu pakai credit card, gesek kartu itu. Jadi gak langsung cash masuk juga sih. Ya perhitungannya nanti sama pihak bank mungkin lah ya, karena kan kredit card dari bank. Oke, yang bagian kedua kita akan bahas tentang fungsi yang terkait lagi. Nah, fungsi yang terkait tuh juga lebih kurang sama sih setiap topiknya, cuman ada seperti yang sudah saya bilang, ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang tetap sama. Jadi fungsi yang terkait di sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran cash dari penjualan tunai itu adalah yang pertama fungsi penjualan, yang kedua fungsi cash, yang ketiga fungsi gudang, yang keempat fungsi pengiriman, yang kelima fungsi akuntansi. Langsung saja kita masuk ke bagian ketiganya, yaitu informasi yang diperlukan untuk manajemen. Jadi manajemen tak memerlukan informasi dari berbagai departemen atau sektor untuk agar pihak manajemen bisa menentukan keputusan yang terbaik, terbenar, dan yang paling tepat. Jadi informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama jumlah pendapatan penjualan menurut produk atau kelompok produk selama jangka waktu atau periode tertentu. Yang kedua, jumlah cash yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini sangat diperlukan pada penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Oke, selanjutnya kuantitas produk yang dijual.
Dan yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang atas penjualan tersebut. Jadi semuanya harus lengkap dan jelas biar nanti kalau misalnya terjadi 1-2 hal yang kurang beres, bisa langsung dicari akar permasalahannya dengan cepat. Oke, untuk bagian keempat, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, faktur penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas atau cash register tip. Yang ketiga, credit card sales slip. Ya, bukti kredit card itu kan kayak kalau udah gesek kredit card di mesinnya tuh nanti ada keluar sejenis struk gitu. Yang keempat, bill of lading. Yang kelima, faktur penjualan COD atau cash on delivery. Yang keenam, bukti setor bank. Yang ketujuh, rekapitulasi beban pokok penjualan. Kalau nomor 1-6 mungkin bisa diterima oleh nalar atau otak, udah lumayan ngerti lah dengan istilah itu. Kalau nomor 7, mari kita bahas lebih lanjut. Jadi dokumen rekapitulasi beban pokok penjualan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini sendiri digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian kelima, catatan akuntansi yang digunakan untuk sistem penerimaan cash dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya jurnal penjualan karena dari penjualan tunai. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Ini juga udah pasti karena judulnya sudah penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang ketiga adalah jurnal umum. Semua transaksi tentunya perlu yang namanya jurnal umum. Yang keempat adalah kartu persediaan. Ini sangat diperlukan karena penerimaan kas dari penjualan tunai kan. Penjualan tentu saja akan mengurangi persediaan. Nanti kita harus ngecek persediaannya udah kurang atau udah perlu di restock atau tidak. Yang kelima adalah kartu gudang. Ini juga tidak kalah penting karena karena persediaan dan gudang itu berkaitan erat karena persediaan tuh biasanya disimpan di gudang. Selanjutnya untuk bagian keenam, kita akan bahas tentang jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jadi jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, prosedur order penjualan. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Yang ketiga, prosedur penyerahan barang. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank. Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur pengendalian intern. Jadi unsur pengendalian intern yang seharusnya ada di dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Ini lebih kurang mirip dengan topik-topik yang udah dibahas sebelumnya sih. Jadi saya akan jelaskan dengan singkat saja mungkin ya. Yang pertama ada organisasi, ini ada fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan kas dan pengiriman serta fungsi akuntansi. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang unsur kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Ada penerimaan order dari pembeli, otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Selanjutnya ada penerimaan kas, otorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Mungkin kalau cap lunas udah sering dijumpai ya, saya juga sering jumpain sih soalnya. Selanjutnya penjualan oleh kartu debit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debit. Oke, selanjutnya ada penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi pengiriman otorisasi ya, fungsi pengiriman dengan cara
dibubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Jadi cap itu juga penting juga sih. Yang kelima ada pencatatan ke dalam jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Pokoknya faktur tuh harus ditandai lah. Gimana caranya itu ya? Selanjutnya ada praktik yang sehat. Jadi pita register kas bernomor urut dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Bisa disetor pada hari itu atau hari berikutnya. Jadi selanjutnya perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksa intern. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketujuh, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas. Tadi kan pemasukan, ini sekarang pengeluaran. Nah, dalam hidup itu pasti ada pengeluaran dan pemasukan. Jangan pemasukan aja nggak ada pengeluaran. Itu sih kayak gak mungkin sih ya. Selama semuanya tuh pasti perlu pengeluaran ya. Jadi sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari sistem akuntansi dengan cek dan sistem dengan uang tunai. Kalau yang dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek itu mempunyai beberapa kebaikan ditinjau dari pengendalian intern, diantaranya dengan digunakan cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai yang ditulis pada formulir cek. Jadi ya lebih meminimalisir kesalahan gitu. Soalnya dilibatkan pihak luar, dalam hal ini bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakan cek dalam setiap pengeluaran perusahaan, transaksi pengeluaran kas juga direkam oleh bank. Jadi kayak lebih aman gitu kan, direkam oleh bank. Soalnya pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan, yaitu ada cancel check, merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan penggunaan cek dalam pengeluaran kas, cek issuer secara otomatis menerima tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang dokumen yang digunakan, yaitu bukti kas keluar atau BKK, cek dan permintaan cek. Kita akan membahas dengan fungsi yang terkait lagi. Fungsi yang terkait pada sistem akuntansi pengeluaran kas ini dengan cek adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksa intern. Oke, sekarang kita akan membahas tentang jaringan prosedur membentuk sistem. Jadi sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut ini, yaitu prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sedangkan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan yang memerlukan cek itu terdiri dari jaringan prosedur berikut ini, yaitu prosedur permintaan cek, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Oke, kita akan bahas tentang unsur pengendalian intern lagi. Tadi ada organisasi dan praktik yang sehat, lebih kurang mirip yang tadi ya. Dan yang terakhir, akhirnya kita sampai pada bagian terakhir atau bagian ke-8, yaitu rangkuman. Di sini kita akan merangkum kembali fungsi yang terkait di sistem penerimaan kas adalah fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan adalah menggunakan para penerimaan kas penjualan tunai itu adalah faktur penjualan tunai, pita register kas, credit card sales slip, bill of lading, faktur penjualan COD, bukti setor bank, dan rekapitulasi beban pokok penjualan. Selanjutnya kita akan membahas juga dan merangkum juga tentang catatan akuntansi yang digunakan dalam penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek ada juga bukti kas keluar, cek, dan permintaan cek. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas
dengan cek adalah jurnal pengeluaran cash dan register check, sedangkan fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran cash, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksa intern. Oke, jadi sampai di sini dulu penjelasan saya tentang topik ke-13 ini. Sangat menarik bukan pembahasannya? Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya.